Segera kita ikuti Smart Parenting and Creative Learning bersama Dr. Andida Meliala dan tim Resourceful Parenting Indonesia. Selamat mengikuti. Selamat malam semua listeners di seluruh Indonesia dimanapun Anda berada. Kembali saya William Darmawan kali ini hadir dalam Smart Parenting and Creative Learning. Gimana kabar Anda di malam hari ini semua listeners? Semoga dalam keadaan baik, optimis, sehat, dan bahagia. Saya akan menemani Anda selama 1 jam ke depan. Untuk Anda semua, Anda juga bisa menyaksikan perbincangan pada malam hari ini lewat YouTube channel Smart FM karena kami live streaming di sana, smart listeners. Jadi Anda bisa sambil menyaksikan perbincangan di malam hari ini. Topik yang kita angkat pada kesempatan pertemuan kali ini seputar remaja ya, smart listeners, di mana Anda juga bisa bergabung bersama kami di WhatsApp di 0812 11 12 959. Topik kita adalah memahami perspektif remaja bersama dengan Ibu Vivi Ervien dari RPI. Selamat malam Ibu Vivi. Halo, selamat malam. Gimana kabarnya Bu Vivi? Habis bertemu dengan remaja tadi siang. Wah, langsung ketemu dengan remaja, ilmunya dibagikan pada malam hari ini ya. Untuk Anda semua yang memiliki anak remaja, ini satu ilmu yang patut Anda dengarkan dan kita akan membahasnya selama 1 jam ke depan. Memahami perspektif remaja. Kenapa topik ini diangkat, Bu Vivi? Ya, karena sebetulnya saya bilang konflik ya, karena para orang tua sering sekali berkonfliknya adalah dengan ketika anak sudah mulai remaja. Waktu masih anak-anak itu konfliknya adalah dengan diri sendiri gitu ya. Ketika anak nggak bisa makan, ketika anak malas belajar dan sebagainya. Tapi ketika sudah punya anak remaja, di usia remaja, konfliknya udah bukan konflik batin lagi, tapi sudah konflik langsung bersama si remaja itu sendiri. Kenapa? Karena rasanya kok banyak hal yang sudah saya ajarkan, tapi kenapa tidak dipatuhi? Banyak hal yang sudah menjadi kebiasaan baik, tapi sudah mulai dilanggar. Kenapa dengan remajaku gitu? Itu yang sering terjadi pada orang tua. Selalu bertanya-tanya ada apa dengan remajaku, kenapa dia semakin nggak bisa diatur, kenapa dia semakin sulit dipahami dan sebagainya. Itu yang sering saya temukan ya, dan sebetulnya itu juga terjadi pada pengalaman saya karena punya anak remaja. Gitu. Oke. Satu tantangan sekaligus juga mungkin satu pengalaman untuk Anda yang mungkin putra-putrinya pada kesempatan saat ini sedang remaja, karena dia punya perspektif yang kadang-kadang berbeda atau bisa jadi unik gitu ya. Nah, contoh-contoh perspektif remaja itu kalau dalam kehidupan sehari-hari apa saja nih Bu Vivi yang mungkin orang tua itu kurang menyadari gitu? Iya, berkaitan dengan gaya belajar. Bahkan sekarang ini berkaitan dengan gaya hidup ya. Gaya hidup itu bisa dari bangun pagi, kebiasaan tidur, kebiasaan belajar, kebiasaan makan, ya, kebiasaan berkomunikasi dengan orang yang lebih tua. Nah, seperti itu. Rasanya semakin kesini tantangannya semakin besar ya, karena orang tua akan merasa bahwa saya kan dulu pernah remaja, jadi saya paham. No. Remaja, waktu saya remaja dulu dan anak remaja sekarang itu nggak sama dan beda jauh banget. Gitu. Itu yang sebetulnya yang sering dihadapi ya. Jadi kemungkinan perspektif yang berbeda itu besar sekali antara kita orang tua dengan remaja sekarang. Zaman itu berbeda. Anak sekarang itu beda 1 tahun, 2 tahun. Itu sudah beda gaya gitu, beda generasi. Kalau zaman dulu kayaknya antara anak kelas 1 SMA sama kelas 3 SMA itu masih satu frekuensi gitu ya. Sekarang enggak. Sekarang udah beda banget dan perubahannya cepat sekali gitu ya. Buat para orang tua yang anaknya mungkin beberapa, kemudian jaraknya 2 tahunan, itu sudah mulai menggap-menggap karena yang dia hadapi beda banget, gitu. Oke, beda ya. Kalau Anda merasa
zaman dulu remaja itu sama seperti sekarang itu bisa dikatakan kurang tepat, Smart Listeners, karena perkembangan zaman, kemudian media sosial, bahkan pertemanan itu pun kayaknya sekarang bisa dikatakan orang-orang remaja lebih kritis dibandingin kita pada waktu itu ya, Bu Vivit. Bener nggak sih, Bu Vivit? Iya, betul. Karena zaman dulu itu kita lebih pada, oke, yang kita lihat begini, itu yang kita tiru dan sebagainya. Masalahnya kan sekarang anak remaja yang saya lihat begini, yang saya dengar beda, yang saya nonton di media sosial berbeda, gitu ya. Terlalu banyak distrak yang mereka rasakan sebetulnya. Ya, jadi untuk memahami perspektif orang tua itu agak sulit karena dia punya perspektif yang lain juga yang dia dapatkan bukan dari keluarganya sendiri gitu. Kalau zaman dulu kehidupan kita itu cuma 2, rumah dan sekolah. Ya udah kehidupan di sekolah bener-bener. Kalau sekolah, tempat hangout itu juga nggak banyak ya zaman dulu ya, Bu Vivi ya? Enggak. Tempat hangout, tempat ngopi terbatas banget gitu. Ya, iya. Terus kalau ngerjain tugas-tugas, ya udah berbondong-bondong ke rumahnya siapa ngerjain tugas di situ. Gitu kan. Kalau sekarang ngerjain tugas di kafe mana, gitu ya. Oke, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Untuk Anda semua, silakan Anda bisa ke YouTube channel Smart FM karena kami juga sedang live streaming di sana. Kita kembali setelah jeda iklan berikut. Tetaplah bersama kami dalam Smart Parenting and Creative Learning. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas, menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Perkembangan teknologi seolah menghapus batas dan jarak yang ada di antara kita. Semua terasa dekat, lekat, dan cepat. Dengan hadirnya sosial media yang menemani hari-hari Anda, begitu halnya dengan Smart FM yang ingin selalu berada di sisi Anda. Hadir dalam berbagai sosial media untuk memenuhi kebutuhan informasi, motivasi, dan hiburan Anda. Instagram. Follow Instagram kami di @radiosmartfm959. Dapatkan ragam informasi terkini, update jadwal talk show setiap harinya, polling program Smart FM, kuis berhadiah, dan Anda dapat menyimak live Instagram dengan topik-topik menarik. Facebook. Ikuti fanpage Facebook kami di Smart FM, dan Anda bisa saksikan live siaran talk show di Smart FM, serta update informasi Anda melalui artikel yang kami hadirkan di fanpage Facebook kami. Twitter. Jangan lupa follow Twitter kami hanya di @radiosmartfm. Anda dapat mengikuti live tweet beragam program dan kegiatan, polling program, dan informasi terupdate spesial untuk Anda pengguna aktif Twitter. Stay connected with Smart FM, part of KG Radio Network. Kembali kita simak Smart Parenting and Creative Learning. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart Parenting and Creative Learning. Topik kita adalah memahami perspektif remaja. Anda yang punya anak remaja atau calon-calon anak remaja,
Di malam hari ini kita akan mendapat ilmunya dan bagaimana menghadapi beragam situasi yang tentunya berkaitan dengan dunia remaja, smart listeners. Nah, membahas juga soal perspektif, mungkin bisa dikasih contoh-contoh lain nih Bu, di dalam kehidupan saat ini ya. Bagaimana sih perspektif remaja itu? Ya tadi saya juga sempat sounding kalau sekarang itu anak bisa sering keluar rumah gitu karena memang banyak sekali tempat main gitu ya. Kalau zaman saya kayaknya saya ke kafe aja waktu itu kayak nggak pernah, baru sekali atau 2 kali gitu ya. Kemudian yang kedua juga banyak sekali informasi yang masuk sehingga mungkin lebih kritis, mungkin juga tingkat kecerdasannya, kepintarannya juga lebih dibandingin kita waktu remaja pada waktu itu. Nah ini gimana Bu Vivi? Ya, jadi sebetulnya yang saya katakan tadi ya, jadi distraksi yang mereka dapatkan dari luar, wawasan mereka itu nggak hanya yang mereka dapatkan di rumah dan di sekolah saja, gitu ya. Tapi mereka dapatkan juga dari media sosial, ya, dari apa yang dia lihat di media sosial dan apa yang dia lihat ketika dia di luar rumah. Pulang sekolah ke rumah, dari rumah ke sekolah, itu dia akan lihat macam-macam. Zaman dulu nggak terlalu banyak di perjalanan, ya udah itu aja gitu ya. Tapi sekarang ada orang ngamuk di jalan karena lalu lintas yang macet, iklan yang heboh dan sebagainya. Ini berbeda sekali kondisinya gitu ya. Dan semua ini sebetulnya sangat mempengaruhi jalan berpikir mereka. Dan ketika jalan berpikir mereka, maka sudut pandang mereka, perspektif mereka terhadap apa yang mereka lihat, mereka dengar, mereka alami, pasti akan semakin bervariasi. Nah, ini letaknya sebetulnya kenapa berbeda cukup jauh dengan kita orang tua di zaman sebelumnya, gitu ya. Karena kita perspektifnya juga benar-benar hanya dari sekolah dan rumah, seperti itu. Ya, ini yang perlu kita pahami juga. Jadi, please para orang tua untuk memahami bahwa anak ini sebetulnya dia juga terlalu banyak, too much di dalam kepalanya dia, gitu. Sehingga apa yang dia pahami, belum sempat dia pahami, udah masuk wawasan baru. Belum sempat wawasan yang baru masuk, dia udah harus memahami yang lain. Ini sebetulnya lelah di bawah sadar bagi remaja. Dan bahkan banyak yang terlewat. Lalu orang tua akan bilang begini, lah kayak gitu aja kok nggak inget, bukannya kamu udah pernah diajarin, bukannya kamu udah pernah dikasih tahu. Loh, laci di otak dia itu terlalu banyak, gitu ya. Jadi ini yang perlu dipahami oleh orang tua. Ya. Kemudian kita juga kan mengajarkan mereka untuk kritis. Kita juga mengajarkan mereka untuk, ayo dong, kamu punya nambah wawasan untuk ikut ini dan sebagainya. Banyak kegiatan tadi Mas William juga udah kasih tahu bahwa mereka cukup banyak kegiatan. Nah, artinya apa? Ketika mereka punya kegiatan yang cukup banyak, artinya kan mereka akhirnya punya pengalaman yang banyak juga. Dan ketika mereka punya pengalaman yang banyak, mereka jadi mengambil kesimpulan-kesimpulan tertentu terhadap apa yang mereka alami. Seperti itu. Nah, ketika orang sudah mengambil kesimpulan, udah masuk nih di sini. Jangan-jangan sudah jadi prinsip buat dia. Oh, ternyata hidup itu mudah. Banyak orang yang bisa bantuin. Oh, hidup ini mudah ketika banyak orang yang saya bisa ajak, maaf ya, bukan bahasa bayar ya, tapi saya ajak, saya jajanin ini aja, mereka udah bisa nolong dan sebagainya. Gitu. Ini kan perspektif yang mereka pahami dan mereka simpulkan. Lalu, mepet-mepet juga bisa kok. Kan orang tua akan bilang, ayo jauh-jauh hari belajar, ayo disiapin supaya besok kalau bangun langsung bangun, kemudian menyiapkan materi, alat-alat sekolah dan sebagainya. Mereka pikir, ya, lawang udah tinggal di sebelah tempat tidur dia gitu loh. Nggak harus ke tempat yang mana gitu. Karena kemudahan-kemudahan itu membuat mereka menjadi mudah juga untuk mendapatkan sesuatu gitu ya. Nah, ini kan menimbulkan perspektif yang berbeda juga. Oke. Nah, apa sisi negatifnya yang mungkin kalau kita membandingkan gitu ya, walaupun sebenarnya nggak fair karena pada masa itu kan kita juga nggak terpapar teknologi gitu ya Bu ya, dan bukan salah kita juga gitu. Apa mungkin dampak
mungkin kurang baiknya, negatifnya kalau Ibu Vivi lihat remaja saat ini gitu yang bisa disoroti. Sebelum nanti kita masuk juga banyak hal positif di remaja saat ini gitu. Silakan Iya. Ibu. Hal negatifnya kan ketika kita pakai sudut pandangnya kita sebagai orang tua, karena yang kita alami adalah yang dulu, yang kita rasa bahwa harusnya anak ini juga mengalami yang sama atau mirip-mirip gitu. Berarti kita ada kecenderungan untuk memaksakan, kecenderungan untuk mengajak mereka, lihat nih, kita dulu kayak begini, lihat nih, bisa dengan cara kayak gini, dengan cara kayak kamu biasanya gagal. Kita akan ada kecenderungan memaksa, gitu. Sementara remaja paling sebel yang namanya dipaksa, gitu ya. Nggak cuma remaja, Oke, kita semua remaja paling nggak suka gitu ya. paling nggak suka. Jadi ketika mereka dipaksa, walaupun mungkin mereka melihat itu hal baik, itu oke-oke aja gitu ya. Tapi ketika sudah mulai disuruh dan ada unsur paksaan, aduh nggak banget deh buat remaja. Apa yang mungkin bisa dikatakan, oke, ini sebetulnya hal positif yang kalau dikembangkan ini menjadi potensi besar gitu. Seperti apa, Bu? Iya, sebetulnya hal positif yang ada pada remaja sekarang adalah mereka cukup terbuka, ya. Terbuka dalam arti mau berdiskusi, mau mungkin bahasanya adalah mau sedikit berdebat tentang pandangan-pandangan mereka. Nah, sebetulnya ketika orang tua mau rela untuk sedikit saja mendengarkan, memahami perspektif mereka, kita sebetulnya diperkaya juga loh. Karena kita bisa belajar banyak dari mereka. Misalnya, kok kamu makannya kayak begitu sih? Mana ada gizinya? Misalnya kayak gitu. Loh, Ma, ini tuh ternyata setelah aku baca ini kandungannya adalah ini, dan sebagainya. Kita nggak tahu, bagi kita, aduh itu makanan instan dan sebagainya. Tapi mereka sebetulnya mungkin cukup paham, gitu ya. Atau musik, aduh kalian kok sukanya musik yang kayak gini sih? Bukannya itu bikin pusing pas belajar dengan musik yang hingar-bingar, misalnya. Tapi kita harusnya kan nanya, kamu kok senang dengan musik yang kayak gitu? Emang apa yang kamu rasakan kalau waktu dengar musik yang seperti itu? Ma, musik dengan yang kayak gini, beatnya tuh bla 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 bla. Terus kata-katanya tuh bla 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 bla. Itu kan kita jadi nambah wawasan sebetulnya, gitu loh. Jadi ayolah punya kerendahan hati untuk melihat dulu, bertanya dulu apa tujuannya dia melakukan itu. Kenapa dia lakukan itu? Itu sebetulnya kenapa kita penting untuk mengenal perspektif mereka. Karena jangan-jangan kita bisa banyak belajar dari mereka. Terutama teknologi ya, yang saya rasakan seperti itu. Ibu nggak bisa ini nih, kamu bisa nggak? Ini caranya gini. Aduh Bu, ini gampang, tinggal diginiin, gitu kan. Kadang-kadang kita mikir gini, kok nggak pakai cara kayak gini? Bukannya dengan mencatat lebih baik, misalnya kayak gitu. Wah, ibu nggak tahu, aku mencatatnya lewat ini, lihat nih ada aplikasi ini. Oh, gitu. Nah ini positifnya ketika kita mau mendengarkan dan memahami perspektif mereka dulu, gitu. Gaya belajar juga bisa dikatakan ya pada masa kita itu agak sedikit berbeda, bahkan bisa dikatakan berbeda dibandingkan masa sekarang gitu ya. Nah, apa yang Ibu soroti terkait dengan remaja dalam hal ini gaya belajarnya nih Ibu? Nah, dulu kan kita tuh kayaknya harus mencatat gitu ya. Kalau sekarang kayak main handphone gitu kan. Gimana tuh? Kan kita lihat mereka main handphone terus, yang dilihat handphone terus. Ternyata dia lihatnya catatan di situ. Gitu kan? Atau dia mengambil dari dari aplikasi tertentu, download dari itu. Kita sebetulnya itu yang terjadi pada mereka. Nah, kita udah ngomel duluan. Kita bilang main handphone terus. Dari tadi Ibu lihat handphone Bu, lihat handphone. Kapan belajarnya? Ini lagi belajar Ibu. Nah, gitu kan. Kalau kita tahu gitu, oh bisa belajar dari situ, emang bacanya gampang nggak? Gitu ya. Bukannya layar handphone itu kecil gitu ya. Bisa Bu, coba dong Ibu lihat. Wah, mata Ibu udah nggak bisa tuh kalau lihatnya kayak gitu. Kalian masih bisa? Masih sih Bu, aku masih bisa. Aku masih nyaman dengan lihat font sekecil ini. Hanya kayak gitu. Terus kamu baca itu gimana? Ada gambar-gambarnya juga nggak? Ada nih, lihat Bu. Aku buka ini ada bagannya. Itu kan kita belajar gitu. Jadi
jangan nyolot duluan gitu loh. Yang terjadi pada kita orang tua itu kita sering nyolot duluan, perspektif kita melihat cara belajar. Atau kita akan bilang begini, kok tas kamu nggak ada bukunya? Orang isi materinya semuanya ada di laptop, Ibu, gitu kan? Nah, seperti itu. Sekarang kan jarang ya, mata buku pelajaran itu cukup jarang yang saya tahu ya, di beberapa, terutama SMP dan SMA. Karena modul-modul itu adanya di laptop mereka, ada di aplikasi, seperti itu. Nah, ini kadang-kadang orang tua nggak paham, gitu. Terus mereka lihatnya anak kita di depan komputer terus, gitu ya. Karena gini, layar komputer itu akan terbuka terus. Oke. Mereka belajar di situ, habis belajar atau selingan belajar, mereka video call dengan teman mereka, ngobrolnya di situ juga. Jadi bisa sepanjang hari mereka ada di depan laptop. Tapi bisa yang mereka lakukan bukan hanya sekedar, orang lihatnya kan kalau depan laptop apa? Kalau orang tua, perspektifnya apa? Ketika lihat anak di depan laptop terus. Main games. Main game. Jadi ketika kita lihat anak di depan laptop, ininya langsung ping, gitu kan? Main game mulu, gitu. Halo, di situ dia belajar bisa, dia lagi meeting dengan temannya, mendiskusikan tugas juga bisa, atau ngobrol ngalor ngidul di situ juga, gitu loh. Oke, baik. Nah, perspektif yang tidak sinkron ini kadang menimbulkan konflik-konflik Anda dengan anak remaja Anda gitu ya. Nah, seperti apa cara kita memahaminya dan apa yang harus kita lakukan secara praktis, my listeners? Bukan jawabannya, namun kita jeda iklan terlebih dahulu. Anda jangan kemana-mana, tetaplah dalam Smart Parenting and Creative Learning. Tetaplah bersama kami dalam Smart Parenting and Creative Learning. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas, menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Perkembangan teknologi seolah menghapus batas dan jarak yang ada di antara kita. Semua terasa dekat, lekat, dan cepat. Dengan hadirnya sosial media yang menemani hari-hari Anda, begitu halnya dengan Smart FM yang ingin selalu berada di sisi Anda. Hadir dalam berbagai sosial media untuk memenuhi kebutuhan informasi, motivasi, dan hiburan Anda. Instagram, follow Instagram kami di @radiosmartfm959. Dapatkan ragam informasi terkini, update jadwal talk show setiap harinya, polling program Smart FM, kuis berhadiah, dan Anda dapat menyimak live Instagram dengan topik-topik menarik. Facebook, ikuti fanpage Facebook kami di Smart FM, dan Anda bisa saksikan live siaran talk show di Smart FM, serta update informasi Anda melalui artikel yang kami hadirkan di fanpage Facebook kami. Twitter, jangan lupa follow Twitter kami hanya di @radiosmartfm. Anda dapat mengikuti live tweet beragam program dan kegiatan, polling program, dan informasi terupdate spesial untuk Anda pengguna aktif Twitter. Stay connected with Smart FM.
part of KG Radio Network. Kembali kita simak Smart Parenting and Creative Learning. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart Parenting and Creative Learning, dan Anda masih ditemani oleh saya William Darmawan beserta dengan Ibu Vivi Ervien dari RPI Smart Listeners, dan kita lanjutkan ngobrol-ngobrol seputar bagaimana memahami perspektif remaja. Kalau begitu, ketika perspektif ini kurang sinkron atau mungkin sedikit berbeda gitu ya, bahkan dikatakan berbeda dengan orang tua, apa yang harus dilakukan oleh orang tua? Ya, sebetulnya saya sangat mengajak para orang tua untuk tidak ketika sudah ada konflik dengan anak baru harus gimana nih gitu ya dengan remaja saya. Tapi ada hal yang harus dilakukan jauh di depan, yaitu pahami terus perkembangan anak. Ya, jadi misalnya anak saya sudah mulai kelas 4, tahun depan dia kelas 5 nih. Gitu ya. Terus saya lihat ini memang beda antara laki-laki dan perempuan, gitu ya. Kelas 5 itu sudah mulai masuk masa pra-remaja loh. Ya, yang orang masih SD. Ya, zaman dulu juga SD aduh benar-benar bocil banget gitu ya. Sekarang mulai masuk kelas 5 itu udah mulai masuk pra-remaja. Artinya, saya sudah harus siap-siap bahwa kata-katanya dia juga sudah mulai berubah, cara dia menyimpan rahasia di sekolahnya juga sudah mulai ada, bahkan sudah mulai tertarik dengan lawan jenis, seperti itu ya. Jadi kita pahami dulu, oke, tahun depan anakku udah mulai kelas 5, tahun depan anakku udah mulai kelas 6. Ya, berarti apa nih yang harus saya siapin? Mungkin baca-baca referensi tentang perkembangan remaja. Mungkin berkonsultasi dengan psikolog atau dengan orang yang punya remaja. Ini tahun depan sih ini udah mulai kelas 6 nih, udah mulai SMP nih. Nanganin anak SMP kayak gimana sih? Gitu. Mencari referensi wawasan tentang remaja. Karena nanti anaknya seperti itu atau enggak belum tentu juga. Ya, jadi tetap harus mawas diri bahwa oke, anakku remaja, menghadapi remaja tuh seperti ini. Tapi ternyata setelah dia menjadi remaja, kok beda ya? Ya nggak apa-apa juga. Berarti aku harus melihat anakku remaja yang seperti apa. Gitu. Nah, ini yang penting. Lalu selidiki pergaulannya. Ya, karena itu akan membuat kita jadi paham, oh pantas aja dia temenannya anak-anak yang kayak begini, makanya dia begini. Itu akan meminimalkan konflik, perbedaan persepsi. Karena kita tahu latar belakang dia dalam pergaulan seperti apa. Atau kegiatan dia, kan kalau sekolah terus ngapain aja, nggak langsung pulang. Gitu. Aku biasanya main dulu, Bu. Main apa biasanya gitu kan, panas-panas. Iya, yang cowok misalnya, aku futsal dulu Bu sama temen aku. Yang cewek, biasalah Bu ngobrol-ngobrol dulu, masih ke kantin dulu. Gitu. Jadi kita tahu, oke, dia misalnya pulang-pulang bete gitu ya. Udah emosinya udah kacau. Oke, berarti dia bisa aja tadi pengalaman setelah pulang sekolah tidak enak dan sebagainya karena habis main apa dengan temennya atau habis jajan bareng dan sebagainya. Ini yang sangat penting kita tahu. Jadi jangan cari tahu dia ngapain aja, ngobrolnya apa aja, dia perilakunya negatif atau enggak. Bukan itu, tapi latar belakang anak kita apa yang terjadi selama satu hari itu. Gitu. Ini yang sangat penting sebetulnya menurut saya. Berjaga-jaga anak saya sedang masuk tahap perkembangan yang mana. Gitu. Berjaga-jaga mengetahuinya ya. Ya. Oke, berjaga-jaga untuk mengetahui dia masuk di perkembangan yang mana. Ini maksudnya gimana Bu Vivi? Tahapan perkembangan seperti apa yang perlu orang tua ketahui gitu? Apakah dia mulai suka dengan lawan jenis atau gimana nih Bu? Ya, jadi
manusia kan punya tahap perkembangan ya, dari anak masuk ke praremaja. Nah, rata-rata praremaja itu punya kebiasaan seperti apa? Cara berpikir mereka bagaimana? Gitu ya. Dan zaman sekarang seperti apa sih anak SD kelas 6 gitu ya. Anak SMP kelas 6 seperti apa? Atau bahkan lebih spesifik lagi, kita bisa tahu anak kelas 6 di sekolah ini, misalnya saya punya anak gitu ya, baru pertama kali sekolah di SMP X misalnya. Nah, kan bisa juga spesifik anak SMP di sekolah X itu kayak gimana? Mungkin beda dengan anak SMP di sekolah yang lainnya, gitu ya. Jadi ini kita harus cari tahu dulu gitu loh. Ya, jadi tahap perkembangan itu yang saya maksud, mulai masuk praremaja, mulai masuk remaja seperti apa, mulai masuk SMA yang remaja beneran, itu kayak apa, remaja akhir ketika mereka sudah mulai lulus SMA, itu kayak apa, dan awal-awal kuliah, itu mereka seperti apa. Nah, ini kan rata-rata remaja dengan tahap-tahap perkembangan tersebut biasanya ada kebiasaan-kebiasaan atau karakter-karakter yang cukup umum terjadi. Umum, betul. Gitu. Karakter-karakter yang cukup umum yang bisa kita ketahui atau mungkin kita pahami bahwa kayaknya nih dia sudah mulai demen main ke kafe gitu ya. Kayaknya dia sudah mulai sering telepon-teleponan gitu ya. Ya, udah mulai nonton bareng teman. Itu kan juga sebetulnya kalau kita perhatiin adalah masa-masa di mana ya tadi Anda jangan sampai terjadinya konflik gitu. Anda misalnya nggak setuju dia mau nonton gitu sama teman-temannya. Padahal itu adalah masa yang sebetulnya ya memang wajar dia nonton. Atau gimana nih Bu Vivi? Saya nggak, kalau menurut Bu Vivi seperti apa? Misalnya orang tua nggak mau nih anaknya ya tadi ya misalnya terlalu sering nonton misalnya gitu ya, atau mungkin sudah mulai telepon-teleponan sama lawan jenis, gimana nih Bu Vivi, apa yang harus dilakukan? Kalau saya biasanya saya akan sarankan itu di awal itu sudah mulai dibahas, misalnya gini, nak, kamu ini udah mulai masuk SMP. Anak SMP sekarang yang ibu tahu biasanya sudah mulai hangout bareng gitu ya, ke mall gitu, hanya sekedar jalan, sekedar makan bareng gitu kan, bahkan sudah mulai nonton bareng gitu ya. Tapi ibu boleh ya kita boleh punya aturan. Kalau nonton itu misalnya, ibu harus tahu filmnya apa. Kemudian nonton itu kan gaya hidup ya nak, abis nonton kamu udah tiketnya mahal, kemudian harus jajan juga gitu ya. Nah, berarti itu harus kamu sisihkan dari uang jajan kamu. Nggak yang setiap nonton, kalau mau nonton minta duit lagi ke ibu ya gitu. Nah, ini value-value keluarga sudah harus masuk. Ini belum terjadi. Jadi ketika anak sudah aku mau nonton sama teman, dia udah tahu aturannya apa. Kita nggak yang, kok kamu anak masih SMP kok udah nonton bareng teman ke bioskop. Ini nggak pernah bagi anak, teman aku juga melakukan itu, kenapa ada aneh gitu kan? Karena nggak disonding di awal. Atau yang sering saya temukan juga adalah kebiasaan menginap. Bagi orang tua tertentu itu anaknya nggak boleh menginap. Temennya boleh nginap di rumahnya, tapi anaknya nggak boleh nginap. Itu ada aturan yang kayak begitu, gitu. Atau kalau mau nginep, ibu harus tahu nomor telepon orang tuanya. Kemudian di rumah itu akan ada siapa aja ketika kamu menginap. Itu harus ibu tahu dulu sebelum kamu menginap. Gitu. Nah ini yang penting. Jadi anak itu sudah punya, ketika kita tegakkan rambu-rambu, dia nggak ngamuk karena ini udah dibahas di depan. Oke, dibahas di depan ya? Iya. Dan orang tua cara membahas ini kan bagaimana dia tahu mau bahas apa aja. Kalau dia nggak tahu ketika anak masuk remaja itu kira-kira mulai ngapain aja, mulai ada kebiasaan apa, mulai ada aktivitas apa, mulai ada kebiasaan, aktivitas, sampai dengan gaya hidup apa mulai ada di remaja gitu ya. Betul, seperti nonton konser itu juga jadi pembahasan. Ya, nah, itu dibahas di awal ya Bu, aturan-aturan itu sebelum terjadinya konflik. Iya, betul.
akan sangat lebih mudah. Misalnya anaknya udah tahu bahwa aturannya nggak boleh, tapi Bu, aku tahu sih nggak boleh. Aku nonton konser misalnya kayak gitu. Tapi tahu nggak Bu, ini tuh fans idola aku banget. Terus nonton konsernya itu ada mamanya temen aku yang ini dan sebagainya. Itu kan bisa juga dibahas. Jadi bukan berarti nggak boleh. Nggak boleh itu sama sekali nggak boleh. Jadi waktu membahas itu kita akan bilang sama anak kita, ini yang aturannya. Tapi kita nggak tahu situasinya seperti apa nanti ketika kamu pengen melakukan ini. Nggak apa-apa, kita omongin aja lagi. Gitu. Jadi membuka kesempatan juga untuk berdiskusi. Dan anak jadi belajar mendiskusikan sesuatu, itu bukan perang. Itu bukan permusuhan antara orang tua dan anak. Tapi ya diskusi aja. Gitu. Bisa dikatakan dalam hal ini remaja itu kan sebetulnya cukup rawan gitu ya dengan pergaulan yang mungkin kurang tepat gitu ya. Kita sering mendengar juga ada gengnya suka bolos atau bahkan ada yang lebih parah itu kenakalan remaja yang juga menjadi perhatian. Nah, di sini orang tua berperan menjadi teman. Kira-kira gitu nggak sih? Iya, betul. Jadi yang seperti tadi pergaulan, ibu tahu banget di usia kalian itu pengen banget nyoba ini. Dan itu rasanya keren ketika cowok bisa ngerokok, nge-vape, dan sebagainya. Zaman sekarang nge-vape kan? Gitu. Nah, menurut kamu gimana? Coba aja tanya sama dia, amit-amit lah aku nggak mau. Biasanya kayak gitu. Ya, sekarang kamu bilang amit-amit dan nggak mau. Tapi nak, sangat mungkin ketika kamu nanti dalam pergaulan, lalu teman mengajak dan kayaknya kamu nggak keren kalau nggak ikut-ikutan, itu kemungkinan akan terjadi, nak. Gitu. Nah, kamu udah tahu, berarti apa yang harus kamu pertahankan. Atau kamu merasa sulit mengalami itu, kamu boleh cerita sama ibu. Gitu, supaya kamu merasa bahwa ada orang lain yang bisa diajak diskusi, yang bisa, aduh saya gimana ya ketika punya teman kayak gini. Jadi nggak langsung udah pasti nggak boleh, nak. Ya dia tahu udah pasti nggak boleh, tapi ada ruang. Anak remaja paham bahwa ada ruang di mana dia bisa ngobrol dan mendiskusikan ketidaknyamanan yang dia hadapi. Itu sebetulnya yang diharapkan ya. Baik, masih ada satu sesi lagi. Semakin seru diskusi kita pada malam hari ini. Kami ajak Anda juga untuk menyaksikan di YouTube channel karena kami sedang live streaming di sana. Selain Anda mendengarkan kami juga di 6 kota jaringan radio Smart FM. Kami kembali setelah jeda. Tetaplah bersama kami dalam Smart Parenting and Creative Learning. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas, menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Perkembangan teknologi seolah menghapus batas dan jarak yang ada di antara kita. Semua terasa dekat, lekat, dan cepat. Dengan hadirnya sosial media yang menemani hari-hari Anda, begitu halnya dengan Smart FM yang ingin selalu berada di sisi Anda. Hadir dalam berbagai sosial media untuk memenuhi kebutuhan informasi, motivasi, dan hiburan Anda. Instagram,
Follow Instagram kami di @radiosmartfm959. Dapatkan ragam informasi terkini, update jadwal talk show setiap harinya, polling program Smart FM, kuis berhadiah, dan Anda dapat menyimak live Instagram dengan topik-topik menarik. Facebook, ikuti fanpage Facebook kami di Smart FM, dan Anda bisa saksikan live siaran talk show di Smart FM, serta update informasi Anda melalui artikel yang kami hadirkan di fanpage Facebook kami. Twitter, jangan lupa follow Twitter kami hanya di @radiosmartfm. Anda dapat mengikuti live tweet beragam program dan kegiatan, polling program, dan informasi terupdate spesial untuk Anda pengguna aktif Twitter. Stay connected with Smart FM, part of KG Radio Network. Kembali kita simak Smart Parenting and Creative Learning. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart Parenting and Creative Learning. Tidak terasa sudah masuk sesi terakhir obrol-obrol kita di malam hari ini. Anda yang mendengarkan di 6 kota di Jakarta, Pekanbaru, Makassar, Manado, Balikpapan, dan Banjarmasin. Selamat mendengarkan Smart FM. Nah, kita menggali lagi nih di situasi remaja yang juga rawan dengan adanya kenakalan remaja, mulai dari berani merokok sampai dengan mungkin konflik sampai pertengkaran gitu ya, terutama remaja-remaja pria nih. Kira-kira bagaimana orang tua menghadapi hal ini supaya tidak terjadi nih, Bu? Ya, berkaitan dengan kenakalan remaja dan pergaulan, biasanya saya juga menyarankan pada orang tua untuk sudah mulai membahas hal-hal yang sifatnya umum dan jadi kekhawatiran yang umum, misalnya narkoba, tawuran, ya, narkoba, tawuran, dan satu lagi sebetulnya bagaimana cara menjaga diri untuk terlibat dalam pergaulan bebas, ya, seks bebas. Itu biasanya 3 hal yang dari zaman dulu ini sudah ada gitu ya. Artinya setiap remaja kemungkinan akan bersentuhan dengan hal-hal tersebut gitu. Nah, itu kita bisa buka di awal gitu. Jadi, nak, kalau dalam berteman kamu bla 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 bla. Soal kamu perkelahian atau tawuran, kamu mungkin nggak ikut-ikut. Gitu ya. Tapi ketika kamu ada di situ, alasan apapun kamu akan diciduk, gitu ya. Itu kita udah warning seperti itu. Jadi nggak usah, biasanya sama laki-laki. Jadi nggak usah sok-sokan membela sekolah, membela teman dan sebagainya. Jadi itu sudah direct boleh di awal, gitu ya. Kamu udah mulai lihat nak gelagat temanmu dan jadi mengajarkan mereka peka terhadap situasi yang mulai mengancam mereka. Gitu, ya. Ya. Terhadap situasi yang mengancam mereka. Nah, gimana caranya melatih mereka? Ini mungkin butuh pembahasan sendiri ya, karena masih tidak cukup waktu melatih mereka supaya berani berkata tidak gitu, Bu. Karena apalagi remaja itu gampang banget godaannya, kemudian ya tadi ya main keluar, terus banyak, apalagi zaman sekarang juga hangout banyak banget gitu ya. Gimana nih, Bu? Nah, mau nggak mau saya mengajak lebih dalam lagi. Bagaimana melatih anak untuk berkata tidak dan dia firm banget, mantep dengan menolak teman, itu ketika di rumah kita mengajarkan dia untuk punya kebebasan berpendapat. Gitu. Ketika anak diberi kebebasan berpendapat, maka dia akan lebih mudah untuk berpendapat, mengemukakan pendapatnya, termasuk memastikan ke teman-temannya bahwa say no dengan lantang, gitu ya. Dan biasanya ini juga terjadi ketika pola asuh kita memperhatikan mereka, ya. Mereka tidak haus perhatian, karena zaman sekarang itu beli perhatian itu sering terjadi. Beli perhatian gimana nih maksudnya? Beli perhatian itu gini, saya mau melakukan ini asal masih tetap teman aku. Gitu. Ya, jadi membeli pertemanan. Ya, karena dia akan dia butuh perhatian temannya, dan supaya temannya tetap berteman dengan dia, maka apa yang diminta temannya akan dia lakukan. Nah, secara psikologis ini artinya apa? Si anak
tidak mendapatkan perhatian, tidak mendapatkan cukup pengakuan sehingga dia butuh pengakuan orang lain. Dan ini semua berawal di rumah. Ketika kita tidak menghargai mereka, mereka akan mencari di luar sana. Ketika mereka merasa kosong, merasa tidak diperhatikan, tidak dicintai, mereka akan mengambil atau membeli cinta itu di temannya. Nah, ini yang cukup dalam saya bilang menarik kembali ke kebiasaan di keluarga. Jadi jarang sekali yang tiba-tiba anak kok nggak bisa nolak dan sebagainya. Itu banyak dilatar belakangi oleh perkembangan dia waktu dalam keluarga. Nah baik, ini tidak terasa ya sudah masuk ke di akhir ya perbincangan di malam hari ini. Pesan-pesan kepada orang tua ini Ibu Vivi, bagaimana memahami perspektif remaja. Apa poin penting banget gitu ya yang ingin disampaikan kepada semua listeners? Ya, oke. Yang pertama adalah memahami bahwa kita memang berbeda, gitu ya. Generasi kita berbeda, isi kepala kita berbeda, apa yang kita lihat, yang kita pelajari berbeda dengan apa yang dialami oleh anak sekarang, gitu ya. Ketika memahami perbedaan itu, maka biasanya kita jauh lebih menahan diri untuk tidak memaksakan atau mempengaruhi anak mengikuti perspektif kita. Dan lebih mudah membuka diri untuk mengetahui dan memahami perspektif remaja. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ini perilaku yang sangat-sangat harus dilakukan di berbagai hal, yaitu komunikasi. Orang tua harus belajar bagaimana cara berkomunikasi dengan anak remaja. Intinya adalah pada remaja itu hukum tarik ulur, main layangan. Ada kalanya saya harus lepas, ada kalanya harus tarik. Nah, bagaimana caranya saya bisa tarik ulur dengan baik adalah saya sendiri harus cukup stabil. Saya sendiri harus cukup punya pengelolaan diri sehingga ketika bermain tarik ulur itu saya nggak mudah terpancing atau saya nggak mudah jatuh pada pendapat anak saya. Betul, ya. Dan yang ketiga adalah please tidak bisa instan, semua itu harus dimulai dari kecil. Kalaupun sekarang sudah punya anak remaja, aduh udah telat dong, nggak ada kata terlambat. Belajar dan terus belajar anak aku kayak apa dan aku sendiri situasinya seperti apa sehingga kondisi kami berdua itu lagi kayak apa. Ini yang perlu selalu kita tingkatkan ya, karena ini adalah skill. Bagaimana saya menghadapi seseorang, mau anak, mau remaja, atau mau dewasa, saya bisa memahami mereka ketika saya tahu posisi mereka dan saya tahu saya sedang mengalami apa. Jadi saya harus jaga-jaganya gimana. Seperti itu. Oke, tidak bisa instan dan kemampuan ini adalah semacam skill. Berarti bisa dilatih ya, Bu Vivi ya? Bisa dong. Karena udah keterampilan ini bisa dikatakan seperti itu. Ya, dan bagaimana bisa ketika kita bilang bisa dilatih, berarti apa? Ada kesediaan dari kita untuk melatih diri, untuk membuka diri bahwa saya perlu belajar ini, saya perlu belajar itu. Oh, baik. Ya, termasuk juga meluangkan waktu listeners untuk Anda belajar ya. Ya, betul. Jadi jangan anaknya yang disuruh menyesuaikan ke kita. Kita yang duluan melakukan penyesuaian itu. Karena kita duluan yang lebih hidup, yang hidup duluan ya Bu ya. Duluan, kita kan duluan remaja. Cuma lagi beda sama anak remaja kita. Gitu. Betul banget. Anda yang terlewatkan perbincangan di malam hari ini, jangan khawatir semua listeners, karena video ini tersimpan rapi di sana, banyak ilmu yang bisa kita serap dari perbincangan saya bersama dengan Ibu Vivi Ervian dari RPI tentang memahami perspektif remaja. Bahwa untuk memahami perspektif mereka, itu dibutuhkan semacam skill atau keterampilan dan Anda bisa melatihnya. Dan tentunya remaja pada zaman kita ya, zaman dulu atau jadul nih, kita yang udah angkatan jadul, itu beda banget dengan remaja saat ini. Semoga apa yang disampaikan memberikan banyak manfaat untuk Anda semua. Kita ketemu lagi minggu depan dengan topik-topik menarik lainnya. Terima kasih banyak Bu Vivi atas waktunya. Sama-sama, terima kasih juga. Selamat terus berproses ya para parents.
Kita ketemu lagi dengan topik-topik menarik lainnya. Smart Listeners, demikian Smart Parenting and Creative Learning. Kami mengucapkan terima kasih, selamat malam, sampai jumpa. Baru saja Anda ikuti Smart Parenting and Creative Learning bersama Dr. Andida Meliala dan tim Resourceful Parenting Indonesia. Terima kasih sudah bersama kami. Sampai jumpa.